Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya, salam Nusantara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kalian semuanya yang telah menyaksikan video ini. Saya doakan semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan lindungan Allah, dipermudah urusannya, diperbanyak rezekinya. Di video kali ini saya akan menjelaskan soal tradisi budaya ruatan pembersihan diri yang sering kita lakukan, seperti adat orang Jawa atau peninggalan leluhur kita. Akan saya jelaskan seperti video berikut ini. Inilah salah satu budaya peninggalan leluhur kita yang ditinggalkan untuk anak cucunya, yaitu ruatan mandi. Apa sih fungsi ruatan mandi itu? Fungsinya untuk menyingkirkan sangkolo. Sangkolo itu apa ya? Sangkolo itu sejenis malapetaka atau energi jelek, energi buruk, energi negatif ya, sejenis itu. Terus fungsi ruatan melalui air ya sudah didoakan. Kita berharap supaya kita dibersihkan dari pikir-pikiran yang kotor, hati-hati yang kotor, dan banyak hal lainnya. Karena kita tahu ya, manusia itu kan ada jiwa dan raga. Mungkin secara raga kita sering mandi di rumah pun kita bersih raga kita. Tapi dengan jiwa kan tidak. Makanya leluhur kita memohon kepada Allah suatu petunjuk supaya membersihkan jiwa kita itu bagaimana. Akhirnya dapatlah sebuah petunjuk, yaitu dengan cara meruat diri atau ruatan. Sehingga kan kita mandi, kalau di kampung itu kan mungkin ruatan itu kan rame-rame dan ada air ya yang taruh gentong atau bak besar itu. Peserta ruatannya pun dipanggil satu persatu dan dimandikan oleh orang tertentu yang dianggap dituakan di situ atau tokoh spiritual di situ, dengan cara mengambil dari dayung, gendong itu dibiurkan dari kepala ke bawah. Cuma di sini tidak seperti itu ya, karena ini kan bukan ruatan umum seperti yang di kampung-kampung. Ini hanya ruatan pribadi ya. Makanya di sini kita bikin suatu pancoran, suatu kerujukan untuk media meruat diri. Kita cukup duduk di bawah air ini, kita tetap fokus. Subjek akal pikiran kita semata-mata hanya meminta kepada Allah supaya pikiran jelek kita, pikiran kotor kita, hati kita semoga dibersihkan melalui media air itu. Seperti itu teman-teman. Karena kita tahu yang namanya manusia itu kan, ini kalau saya memandang dari spiritual ya, ini maaf saya memandang dari spiritual, namanya orang, kita keluar selama 40 hari ya, kita di luar sana, kita mungkin bertemu sama teman, sama klien bisnis, kita ketemu entah dimanapun tempat itu, mungkin tempat itu berbau aura negatif atau gimana, otomatis itu akan menempel ke dalam diri kita. Terus kalau semuanya energi negatif menempel dalam diri kita, apa efeknya? Yaitu pikiran kita sering panas, pikiran kita sering kotor, hati kita sering gak tenang, hati kita sering gelisah. Makanya setiap 40 hari sekali harus diruat, dimandikan supaya pikiran kita tuh adem, supaya yang pikiran kotor tuh hilang, yang hatinya tidak tentram, tidak nyaman,
gampang emosi, terus juga iri, dengki, sehingga hilang ya rasa itu, sehingga yang ada rasa ketentraman dan nyaman. Nah, otomatis kalau pikiran kita dah tenang, hati kita dah nyaman, apa yang terjadi? Otomatis kita bekerja pun enak, karena pikiran kita fresh, terus hati kita juga tenang, nyaman, sehingga kita pun akan akan membawa aura yang positif, sehingga pekerjaan kita juga diperlancar. Nah, makanya itu fungsi ruwatan. Tapi tetap ruwatan ini kan juga ada doa-doa tertentu yang harus kita bacakan. Kita harus benar-benar tahu subjek akal pikiran kita. Semata-mata kita hanya meminta pada Allah dengan melalui air ini, air yang sudah kita doakan, air yang sudah kita kasih kembang. Kenapa dengan kembang? Karena filosofinya kan supaya jiwa kita itu bersih dan wangi. Terus biasanya kan orang kan masing-masing sesuai dengan para sepuhnya. Kalau di sini kan yang kita gunakan kembang itu ya, kembang 7 rupa, ya kan? Kembang 7 rupa itu yang kita gunakan. 7 rupa itu kan berarti apa ya? Kembang pitu. Kalau orang Jawa itu supaya kita dapat pitulungan yang pitulungan kan banyak ya. Misalnya kita lagi dalam keadaan yang tidak baik, kita dalam situasi yang tidak baik, akhirnya melalui ritual tadi dengan kembang tadi kita dapat pitulungan dari Allah, mungkin melalui makhluk yang lain lah, kayak roh para sepuh, para bini sepuh, cikal bakal yang telah ada di sekitar kita, nanti pun ikut mendoakan hajat kita, membersihkan pikiran kita, hati kita. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya masalah ruwatan. Demikian video yang saya jelaskan tentang ruwatan pembersihan diri. Saya ucapkan dan terima kasih buat kalian semuanya yang telah menyaksikan video ini. Salam Rahayu, salam budaya, salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.